Bagian 3, Part 2. Pekerjaan yang memangkas harga diri. Saya puas dengan pekerjaan saya. Pekerjaan yang diirikan banyak orang ini adalah hal yang ingin saya lakukan sejak kecil. Tentu realita pelayanan kesehatan di Korea Selatan cukup membuat dada sesak dan perlakuan sebagai orang jahat hanya karena gelar dokter membuat harga diri terasa diinjak-injak. Namun, apa ada pekerjaan lain yang bisa membuat saya puas? Tidak ada jawaban yang terlintas di kepala saya. Saya tidak bisa menemukan pekerjaan yang lebih bermoral, lebih stabil, dan lebih cocok untuk saya daripada pekerjaan ini. Mungkin karena itu saya tidak menyerah di tengah jalan. Tentunya, saya juga orang biasa yang sering merasa skeptis dengan pekerjaan saya. Rekan kerja sudah baik, tetapi pembayaran upah terlambat. Gaji sudah tinggi, tetapi ada rasa haus di sisi lain. Saya bisa bertahan, mungkin karena saya mengetahui bahwa tempat kerja tidak sama dengan pekerjaan lain. Kita bisa tetap mencintai pekerjaan kita meskipun tidak menyukai tempat kerja kita. Pekerjaan juga berbeda dengan mimpi. Pekerjaan saya adalah dokter, tetapi saya tidak pernah membuang impian saya untuk menjadi penulis. Apa yang ingin saya sampaikan adalah agar kita memisahkan antara pekerjaan, tempat kerja, dan impian saat kita meragukan nilai dari yang kita lakukan saat ini. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam ketidakpuasan terhadap ketiga hal berikut ini. Harga diri 3 generasi. Banyak orang tua yang mengatakan bahwa hari-hari ketika mereka miskin dan lusuh itu baik. Awalnya saya pun tidak percaya dengan ucapan mereka. Bagaimana bisa tidak ada cukup makanan dan tidak ada pemanas bisa disebut baik? Namun, ketika memasuki usia parubaya, saya jadi berpikir hal yang sama. Terutama ketika melihat anak-anak muda yang kebingungan soal jalan hidup dan lowongan kerja. Perkembangan peradaban memang membuat hidup menjadi lebih nyaman. Tetapi dari sisi kualitas, hidup kita lebih susah dan pelik dibandingkan dulu. Dan tujuannya sederhana. Bahagia adalah hidup nyaman dan mempunyai banyak harta. Makan kenyang, punya banyak sawah, punya banyak anak, dan punya penghasilan saja sudah cukup. Tidak ada lagi yang diharapkan kalau sudah bisa naik pangkat dan bekerja lama. Segalanya tidak sesulit sekarang. Anak zaman muda sekarang harus berlari sambil terus mencari arah. Diterima di universitas, mereka masih harus memikirkan soal biaya kuliah dan masuk kerja. Lulus dari universitas ternama dan punya nilai bagus pun tidak menjamin akan bahagia. Kalaupun beruntung masuk perusahaan besar, mereka harus cemas bahwa suatu saat akan diberhentikan. Nasihat para orang tua untuk berusaha keras tidak lagi menjadi jaminan bahwa pintu kebahagiaan akan terbuka. Hal ini tentu membuat anak muda meragukan arah perjalanan mereka. Mereka terus bertanya-tanya, apakah ini jalan yang dulu kuinginkan? Adakah makna dari apa yang kulakukan ini? Pertanyaan yang dulu melanda setelah lewat usia parubaya, kini sudah merasuk sejak usia muda. Kalimat-kalimat penghibur seperti, setiap orang hidup itu seperti itu. Sekarang juga sudah cukup hebat. Atau, kamu kan masih punya keluarga. Tidak lagi ampuh. Kita hidup di era yang serba sulit. Kita tidak bisa membeli rumah meski puluhan tahun mengumpulkan gaji. Kita sulit dapat kerja di tempat yang diinginkan meski telah berusaha keras. Sepatah kata dari wakil direktur dapat mengubah haluan meski kita sudah bekerja sesuai petunjuk. Pertanyaan tentang siapa kita, di mana kita sekarang, dan haruskah kita melakukan pekerjaan ini tak kunjung pergi. Belakangan, mulai dari anak muda hingga parubaya meragukan jalan hidup mereka. Sulit menemukan orang yang bisa memberi saran dan dengan yakin berkata, pekerjaan ini bagus, lakukanlah. Dokter yang notabene pekerjaan yang stabil dan diakui secara sosial juga tidak berbeda. Kadang saya bertanya secara terus terang kepada mahasiswa yang saya temui, memangnya dokter kejiwaan cocok untuk Anda? Berapa penghasilannya? Atau Anda tidak menyesal dengan pilihan Anda? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang membuat tertekan, tetapi hanya dengan ditanya seperti itu mereka bisa memahami kenyataannya.
Kehidupan kampus yang sulit bisa dilalui demi pekerjaan yang konon stabil secara finansial ini. Padahal nyatanya, dokter ada di peringkat pertama dalam pengajuan pilot. Dunia hukum pun tampaknya tidak jauh berbeda. Banyak pengacara yang susah dapat kerja meski telah lulus ujian profesi setelah persiapan bertahun-tahun. Di masa lalu, pekerjaan sudah ditetapkan di usia 19 tahun. Mahasiswa kedokteran akan menjadi dokter. Mahasiswa hukum akan ke dunia legal. Dan mahasiswa teknik akan diterima di perusahaan besar dengan mudah dan hidup dengan layak. Impian masa depan adalah pekerjaan, dan hidup akan mengalir dengan lancar dengan memiliki pekerjaan tersebut. Akan tetapi, batasan itu sekarang sudah runtuh. Tidak ada lagi pekerjaan profesi dan bukan profesi. Seorang dokter kulit bisa melakukan pekerjaan dokter bedah, dan pekerjaan apoteker bisa dikerjakan oleh seorang sinse. Tugas karyawan tetap dan karyawan kontrak di perusahaan yang sama pun tidak jauh berbeda. Kita tidak tahu apakah harus puas atau tidak dengan kenyataan bahwa pekerjaan kita bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan siapa kita harus membandingkan diri, dan sejauh mana kita harus merasa puas. Pekerjaan yang mencoreng harga diri. Kita harus puas terhadap pekerjaan dan tempat kerja agar bisa merasa tenang. Apalagi jika bisa berjalan sesuai keinginan dan diiringi dengan kestabilan finansial. Namun belakangan ini, lingkungan yang membuat harga diri turun semakin melebar. Begitu banyak lingkungan yang membuat kita meragukan pilihan kita sendiri dan merasa tidak mampu atau malu. Banyak orang yang merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, padahal lingkungan atau sistem sosial yang menciptakannya. Berikut ini beberapa pekerjaan yang membuat harga diri menurun. Kerja kontrak atau tidak tetap. Hampir tidak ada makna yang baik bila kata kontrak digunakan. Kawin kontrak, pasangan kontrak, karyawan kontrak, semua meninggalkan efek yang pahit. Orang-orang yang bekerja tetapi tidak tahu kapan kontraknya akan berakhir. Rasa cemas dan stres yang dirasakan oleh mereka yang bukan pegawai tetap lebih dari yang bisa dibayangkan. Emosi yang dirasakan oleh karyawan kontrak sangat mematikan. Misalnya, saat diberi sebuah pekerjaan, mereka pasti akan bertanya-tanya, apakah pekerjaan tersebut memang diberikan untuknya atau dititipkan padanya karena ia seorang karyawan kontrak. Bagi guru yang sudah tetap, libur musim dingin adalah saatnya berlibur. Sementara bagi guru yang tidak tetap, itu adalah masanya untuk memulai mencari pekerjaan. Sebuah lingkungan yang dapat membuat orang yang kuat sekalipun akan merasa malu. Working mom. Para ibu yang bekerja di luar rumah pasti menyimpan luka. Banyak ibu yang menangis di hari pertama mereka masuk kerja dan meninggalkan anaknya. Seorang ibu yang punya kegiatan sosial berkeinginan untuk menjadi lebih baik, tetapi hampir jarang ia bisa melupakan anaknya dan memikirkan pekerjaan dengan hati tenang. Saat fokus pada pekerjaan, mereka akan diserang perasaan bersalah. Kalaupun tidak merasakan apa-apa, mereka akan berpikir, apakah aku ibu yang baik? Mayoritas ibu pekerja juga harus mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang. Jiwa dan raga mereka lelah, tetapi mereka tidak sempat untuk merasakan nilai dari pekerjaan dan posisi mereka sendiri. Full-time mom. Ibu rumah tangga pun bisa mengalami penurunan harga diri. Secara sosial, peran ibu rumah tangga yang mengasuh anak dan mengelola urusan rumah tangga sama pentingnya dengan peran para pria yang bekerja. Namun nyatanya, pandangan terhadap mereka penuh dengan prasangka. Apalagi jika ia pernah bekerja. Pikiran, apakah aku kuliah dan bekerja sedemikian keras hanya untuk hidup seperti ini? Akan selalu berseliweran. Ketika ia mulai terbayang saat-saat ia diakui di perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, ia akan kesulitan untuk mencintai kondisinya sekarang di rumah. Di tempat kerja, ada kompensasi bernama gaji yang setimpa dengan rasa lelahnya. Sedangkan bagi ibu rumah tangga, tidak ada kompensasi apapun yang mampu mengobati rasa lelahnya. Buruh perasaan.
Kebanyakan dari mereka memakai baju rapi dan harus selalu tersenyum. Pramugari, pegawai bank, penyiar, salesman, dan konsultan menyimpan penderitaan yang besar di balik penampilannya yang terlihat. Mereka tersenyum seharian hingga wajah mereka hampir kram. Tetapi tidak pernah saya temui mereka tertawa seperti itu selepas bekerja. Pegawai yang memandangi rekan kerja dan mengundurkan diri. Hal yang paling diinginkan oleh para pencari kerja adalah bekerja. Sedangkan hal yang paling diinginkan oleh para pekerja adalah berhenti bekerja. Hidup tanpa memikirkan pendengar orang lain. Hidup tanpa memikirkan pandangan orang lain dan mendengar omelan atasan kini menjadi impian para pekerja. Oleh karena itu, ketika ada rekan kerja yang mengundurkan diri, ada rasa iri sekaligus kalah di dalam hati yang membuat kepala mereka tertunduk. Calon peserta ujian, mahasiswa, pencari kerja. Mereka bisa bertahan di masa yang sulit karena harapan. Mereka menjalani hari demi hari dengan harapan suatu hari nanti kehidupan ini akan berakhir dengan bahagia. Namun, orang yang selalu gagal ujian atau tidak bisa memperoleh nilai yang diinginkan akan merasakan frustasi yang memuncak. Harapan untuk berubah melalui usaha dan tekad akan menjadi keputusasaan jika peluang untuk merasakan kesuksesan kian tak terjangkau. Spesialis. Meskipun dicemburui banyak orang, rasa stres mereka juga tidak sedikit. Sebagian besar dokter, pengacara, dan akuntan disibukkan dengan tugas yang membebani dan tidak memiliki masa pensiun. Banyak juga yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang harus diminta karena tidak pernah merasakan berbagai macam pekerjaan. Cukup banyak pelaku profesi yang bekerja ketika bisa bekerja dan menganggap menghasilkan banyak uang adalah kebahagiaan. Pisahkan tingkat kepuasan antara tempat kerja, pekerjaan, dan diri sendiri. Banyak pekerjaan yang dipengaruhi oleh situasi di tempat kerja. Kondisinya lebih parah untuk orang-orang yang memiliki kategori pekerjaan seperti dijelaskan di awal. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah kantor bukanlah tempat yang romantis. Kantor adalah tempat yang melelahkan. Untuk itulah ada gaji yang diberikan secara reguler di tanggal tertentu. Jika tidak, tak ada lagi orang yang tersisa. Jika kantor adalah tempat yang enak dan berharga, kita tidak akan diberi gaji. Kita diberi uang sebagai permintaan maaf dan permintaan agar jangan pergi. Tentu, tempat kerja ada kalanya memberi kebahagiaan juga. Ada rekan-rekan kerja yang menjadi penyemangat setiap kali kita lelah. Namun, hal seperti itu hanya sementara dan jauh dari kebahagiaan yang hakiki. Dengan kata lain yang lebih pedas, kantor telah memperalat kita dan membuat kita susah dan marah. Oleh karena itu, mereka merasa bersalah pada kita. Mereka mengaku salah dan memberikan uang damai sebulan sekali. Gaji adalah uang santunan yang bermakna. Kami berikan sejumlah ini, tetapi tolong bersabar. Atau, ini sebagai ganti waktu Anda yang telah kami pakai. Banyak di antara konseli saya yang memiliki fantasi terhadap dunia kerja. Menurut perkiraan saya, mereka seperti menghipnotis diri sendiri agar bisa menyintas dalam kompetisi kerja yang sulit. Fantasi yang mereka miliki tentang tempat kerja adalah tempat untuk mewujudkan mimpi, tempat untuk aktualisasi diri atau tempat menjadi perempuan karir yang sukses, dan tempat drama manusia yang indah. Saya ingin tegaskan bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi. Drama Korea Misaeng yang sempat populer beberapa waktu lalu karena menggambarkan kehidupan perkantoran dengan relatif apik masih tidak realistis. Di dunia nyata, tidak mudah bagi seorang manajer yang humanis dan menentang ketidakadilan untuk mencapai posisi direktur. Atmosfer mimpi, berkembang, aktualisasi diri, dan keluarga adalah fantasi yang diciptakan oleh para direktur. Kantor hanyalah tempat yang memberi pekerjaan tanpa henti dengan imbalan sesedikit mungkin, dan bisa sedikit dibanggakan. Oleh karena itu, jangan menguji harga diri di tempat kerja. Saya berharap para pekerja di Korea Selatan bisa membedakan dengan jelas
antara tempat kerja, pekerjaan, dan impian. Anda mungkin seperti saya, puas dengan pekerjaan, tetapi mempunyai keluhan terhadap tempat kerja. Sebaliknya, Anda boleh jadi menyukai tempat kerja Anda sekarang, meskipun pekerjaannya biasa-biasa saja. Namun, tempat kerja dan hidup harus dipisahkan. Kita tidak hidup untuk bekerja. Seluruh hidup kita bukan di kantor. Jika Anda tidak senang dengan tempat kerja Anda, jangan membuat hidup Anda sekarang juga tidak memuaskan. Sama halnya, Anda tidak boleh menginjak-injak harga diri orang lain hanya karena Anda sedikit lebih hebat di perusahaan. Kita hidup bukan untuk masuk kerja, melainkan untuk kehidupan setelah pulang kerja. Kita hidup bukan untuk masuk kerja, melainkan untuk kehidupan setelah pulang kerja. Kehidupan setelah pulang kerja juga nyata, dan akhir pekan juga penting. Kita tidak perlu membawa-bawa rasa stres selama jam kerja atau akibat pekerjaan yang belum selesai ke rumah. Memikirkan kantor, lama-lama juga belum tentu akan menyelesaikan masalah. Tempat kerja adalah tempat kerja, jangan memberi terlalu banyak makna pada tempat kerja. Kita terkadang perlu menjauhkan diri dari tempat kerja dan mengosongkan pikiran seutuhnya. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Dilarang memikirkan kantor setelah pulang kerja. Kantor merupakan tempat yang menguras energi kita. Waktu yang terpakai selama tubuh kita berada di dalam kantor, kemudian dikonversi menjadi gaji. Semakin lama waktu kerja, semakin berat pekerjaan, dan semakin besar gaji, maka semakin banyak pula kita mengeluarkan energi. Ada satu cara. Begitu keluar dari pintu kantor, semua pikiran terkait pekerjaan harus dihentikan. Lepaskan semua pikiran yang terkait dengan pekerjaan mulai dari jam pulang kantor hingga jam masuk kerja di esok hari. Apabila terpaksa menerima telepon terkait pekerjaan atau harus bertemu dengan atasan, maka luangkan waktu di saat itu saja. Begitu telepon ditutup atau sudah berpisah dengan atasan, maka matikan saklar pikiran soal pekerjaan. Hal ini tentu tidak mudah. Mungkin Anda akan menuduh saya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan karyawan. Namun, hal seperti ini harus dilatih. Tidak menelepon atau memberi perintah setelah jam kerja sesungguhnya merupakan hal yang normal. Namun, porsi kewajaran tersebut akan bergeser sesekali Anda menerimanya. Jika Anda berpikir untuk berhenti kerja karena ada sesuatu yang mengganggu Anda, maka pikirkanlah di jam kerja. Gaji Anda termasuk untuk itu. Wow.